Ya, selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, puji Tuhan ya. Kita sangat bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini. Tentu untuk bersekutu, berdoa, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasanya kalau saya khotbah, saya nyanyi dulu. Ya, pertama memuji Tuhan, kedua menghilangkan grogi. Ya, saya mengajak semuanya bernyanyi di nomor 428. Betapa indah jam doa. Inilah keuntungan kita sebagai orang Kristen ya. Yaitu segala beban hidup, permasalahan, tentu kita mengutarakan bukan kepada sesama manusia. Karena kalau kita mengutarakannya kepada sesama manusia, 100% tidak ada jawabannya. Tetapi ketika kita mengutarakan kepada Tuhan, ya walaupun lama, kalau kita sabar menanti, saya yakin dan pasti Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Ya, sebelum kita membacakan nats khotbah untuk kita bisa pelajari secara bersama pada malam hari ini, saya mengajak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu, minta Pak Yudi bawa kita dalam doa. Amin. Terima kasih Pak Yudi. Baik, sebagai dasar firman Tuhan yang kepada kita pada malam hari ini untuk kita pelajari, saya mengajak semuanya untuk membuka kitab Yesaya terlebih dahulu. Ada 2 ayat. Yesaya pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-15. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih sudah menemukannya, kita membacakan ayat ini secara bersamaan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan dosa. 1 ayat lagi di dalam 1 Tesalonika. Satu Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-17. Ya, kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan tema, ini biasanya waktunya berapa jam ya? 7.50. Oke. Ya, karena biasanya kalau saya khotbah bisa sampai 2 jam. Ya, ini kali pertama saya khotbah di depan ini. Ya, terima kasih kepada ketiga gembala kita, Pak Stephen, Pak Andrew, Pak Suhento. Ya, sesuai nats yang sudah kita baca di dalam kitab Yesaya pasalnya yang pertama ayatnya ke-15, saya mengangkat judul khotbah saya pada malam hari ini untuk bisa kita pelajari secara bersama, yaitu penghalang doa. Kenapa saya mengangkat judul khotbah ini? Karena saya teringat pada hari Sabtu lalu pada saat saya pelayanan, saya bertemu seorang ibu-ibu dan saya ngomong samanya dan sekalian kasih traktat. Dan seiring kami ngomong, dia berkata, saya sebagai seorang Kristen sudah lama mengenal Yesus Kristus. Sudah lama berdoa. Bahkan tiap malam, tiap pagi, dan tiap sore. Namun doa-doanya belum dijawab Tuhan. Lalu dia berkata kepada saya, jikalau memang Tuhan itu ada, seharusnya setiap doa yang dia doakan itu sepanjang lama berlalu pasti sudah dijawab. Tapi kenyataannya belum
terjawab. Makanya saya mengangkat judul khotbah pada malam hari ini, penghalang doa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pada malam hari ini tentu saya mengangkat tema khotbah ini, tentu ada maknanya buat kita semuanya. Berbicara masalah penghalang doa, berbicara masalah doa, tentu ini adalah hal yang sudah sering kita dengar. Bahkan sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, ini adalah kewajiban kita untuk berdoa. Doa itu apa? Kalau kita bertanya-tanya dalam hati. Tentu saya yakin kita semua di sini sudah tahu apa itu doa. Doa itu adalah suatu alat komunikasi kita kepada Tuhan. Kalau di dunia ini yang kita ketahui bahwa WA adalah salah satu alat komunikasi kita terhadap sesama manusia. Namun doa adalah suatu alat komunikasi kita. Bahkan satu-satunya alat komunikasi kita kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa setiap kita berdoa, kenapa setiap kita menadahkan tangan kita untuk berdoa kepada Tuhan, lalu lama sekali kita menunggu dan lama sekali kita menanti apa yang kita doakan tidak pernah kunjung datang? Kenapa hal demikian? Apa yang menjadi penghalangnya? Nah, ini yang kita pelajari pada malam hari ini. Nah, penghalang saya mengibaratkannya seperti suatu jembatan yang rusak. Kenapa? Kata penghalang ini bisa diartikan seperti penghambat, suatu yang menggagalkan, suatu yang memisahkan. Nah, Anda tahu bahwa ketika suatu jembatan yang rusak, Anda tahu definisi jembatan apa? Jembatan itu adalah suatu penghubung antara satu tempat ke tempat yang lain. Dan jikalau jembatan itu rusak, maka tujuan kita menggapai di tempat yang kita tuju itu, maka tidak akan tercapai. Karena jembatannya sudah rusak. Jembatannya sudah rusak. Ada sesuatu penghalang. Maka kita juga akan belajar bagaimana cara kita membangun jembatan ini yang sudah rusak sebenarnya. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya sudah membuat lebih simpel lagi. Jawabannya adalah 1D 3S. Biasanya ini hanya kita sering dengar jikalau Pak Stephen khotbah. Ini unik sekali. Dan saya juga belajar dari setiap Pak Stephen khotbah. Wah, ini bagus. Akhirnya hal-hal apa saja yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Apa yang menjadi penghalangnya? Saya menyimpulkan di sini secara simple 1D 3S. Kita lihat D itu apa? Yang menjadi penghalangnya, pertama, dosa. Dosa. Berbicara masalah dosa mungkin sudah tidak asing di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Dosa ini adalah yang membuat manusia jauh, terpisah kepada Tuhan. Lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan dosa kita ini? Anda tahu, semenjak Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka terpisah dengan Allah. Dan Anda tahu, ketika mereka terpisah dengan Allah, mereka sudah tidak bisa komunikasi kepada Allah. Berdoa juga pasti Tuhan tidak dengar karena mereka masih berdosa.
Nah, apa yang diusahakan seorang pendosa supaya ia layak, supaya doa-doanya layak terhadap Tuhan, supaya doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Apa yang dia usahakan? Tentu membersihkan dosanya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 15, kita sudah baca tadi. Di situ di frasa yang terakhir ada kata, Tuhan tidak mendengarkan karena tangan manusia penuh dengan darah. Darah itu diibaratkan dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dosa di zaman PL? Kalau kita kilas balik kejadiannya, yaitu dengan mereka percaya kepada juru selamat yang dijanjikan di Kejadian pasal 3 ayat 15 itu. Mereka mempersembahkan suatu korban dan menyembelih korban itu di atas mezbah, dan percaya bahwa semua dosa mereka, baik dosa yang sekarang, dosa yang sudah lalu, dosa yang akan datang, Tuhan bisa tebus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Tuhan memalingkan mukanya? Ada di frase yang terakhir, kalau kita lihat ya. Saya juga nggak jago Ibrani, tapi saya sudah searching tadi. Dalam bahasa Ibraninya, memalingkan muka itu adalah bahasa Ibrani itu Adam. Yang nggak tahu kalau benar nanti dikoreksi. Adam. Yang artinya menyembunyikan. Kenapa Allah sering menyembunyikan dirinya ketika kita berdoa, ketika kita menghadap Tuhan, menceritakan berbagai isi hati kita kepada Tuhan? Ya karena dosa. Karena dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia menyembunyikan dirinya. Ya, di situ kata memalingkan muka. Ada juga kata aku tidak akan mendengarkannya. Itu dalam bahasa Yunani sama. Ya, telah sama Israel. Aku tidak akan mendengarkannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa mungkin ada di antara kita yang berkata, dosa saya sudah ditebus. Seperti bangsa Israel, kalau kita lihat di kitab Yesaya ini pasal 1. Anda tahu ada 4 kepalsuan rohani bangsa Israel. Pertama, korban palsu. Mereka mengorbankan suatu korban dengan sambil berbuat jahat. Itu korban palsu. Yang kedua, penyembahan yang palsu. Yang ketiga, perayaan yang palsu, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, doa yang palsu. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel di kitab Yesaya ini. Rohani mereka palsu. Berbicara masalah palsu, kalau diibaratkan di barang, ini adalah barang yang bukan asli. Memang mereka berdoa, memang mereka menyebutkan nama Tuhan, menyebutkan nama Jehovah, tetapi hati mereka tidak benar. Dan ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Ya, memang saya yakin tidak ada di sini karena semuanya sudah lahir baru. Di kampung saya, di Nias, itu banyak. Mereka menyebut nama Tuhan, nama Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka berdoa demi namanya. Tetapi hati mereka belum benar. Mereka belum mengenal siapa sebenarnya
juru selamat mereka itu. Yang mereka kenal selama ini adalah Yesus yang ada di kalender itu. Dan ya memang jujur saya secara pribadi sebelum datang ke Grafe, saya setiap berdoa, saya teringat wajah Yesus kalender. Itu memang benar. Setiap saya berdoa pasti wajahnya yang terbesit di pikiran saya. Dan seakan-akan doa saya itu adalah meminta kepada Yesus kalender. Ya makanya setiap doa orang Kristen itu tidak dijawab Tuhan. Ya karena belum membersihkan diri. Belum bertobat. Ya. Ada salah satu ilustrasi di mana ada 4 orang yang ateis, ya, yang ateis ya. Di mana ada 4 orang yang ateis. Dan ketika mereka berjumpa kepada orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, mereka menginjilinya. Nah, salah satu di antara mereka berkata kepada orang Kristen yang mengenal Tuhan, "Oh, sebenarnya Tuhan itu tidak ada." Saya bisa buktikan. Sebagian dari antara mereka mengambil sebuah panci dan meletakkan di tengah-tengah mereka. Dan sebagian orang yang di antara mereka berkata, "Jikalau memang ada Allah, maka seharusnya setiap permintaan kita akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita buktikan." Mereka buktikan. Mereka berdoa. Panci yang tadi mereka taruh di tengah-tengah mereka. Dan di antara mereka ada orang Kristen yang sudah percaya Yesus. Nah, ketika mereka selesai berdoa, sebentar dalam doa mereka meminta sebuah roti. Mereka meminta sebuah roti kepada Tuhan. Dan setelah mereka selesai berdoa, salah satu di antara mereka, setelah selesai kita berdoa, mereka berkata kepada orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, mari kita buktikan, jikalau memang benar ada Allah, maka seharusnya apa yang kita doakan saat ini sungguh terjadi. Maka orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, dia membukanya. Ternyata tidak ada roti. Nah, salah satu di antara keempat ateis ini berkata, memang benar bahwa Tuhan itu tidak ada. Buktinya, doa kita tidak dijawabnya. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Tanpa sebenarnya saya jelaskan ilustrasi ini, sudah kita tahu bahwa Tuhan, Allah Yehova, tidak berkenan kepada orang yang tidak mengenal Dia. Sebagus apapun doamu, sebesar apapun doamu, kalau belum lahir baru, belum mengenal siapa itu juru selamat, maka ini bisa menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Ya, kita bisa belajar sendiri dari kisah ini. Ya, kalau tadi saya bilang bahwa untuk menjawab ini ada 1D, 3S. Kita lihat S yang pertama. Kita sudah melihat D, yaitu dosa. Kita lihat S-nya. Ya. Hal-hal apa saja yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Apa yang menjadi penghalangnya? Pertama tadi, karena dosa. Kedua, karena kita masih memiliki sikap putus asa. Berbicara masalah putus asa, ini mungkin setiap pribadi sudah mengalami. Bukan hanya masalah doa, juga masalah ketika ekonomi menurun, ketika tidak punya uang. Saya sedikit bercerita ketika saya penginjilan di Kerawang. Ya, ini ada
ada saudara Agus di sini yang tadi pimpin pujian. Ketika kami penginjilan di Kerawang, memang sebelumnya kami sudah mempersiapkan segala macam peralatan kami, baik brosur, tertat, segala macam, bensin. Namun ada satu hal yang kami lupa, bahwa sebenarnya kami tidak punya uang. Ya, ketika sudah sampai di pertengahan jalan, kami sudah merasa haus sehingga kami sudah bawa motornya gemetar, dan disitulah kami diuji. Mau lanjut atau tidak? Hanya gara-gara uang. Akhirnya saya mempunyai ide cemerlang. Saya telepon saudari kita Aspri, salah satu saudari kita. Ya, ternyata kami meminta bantu kepadanya, ternyata juga dia tidak punya uang. Ya, akhirnya ya bagaimana? Saya berkata, gimana nasib ini? Mau lanjut penginjilan atau tidak? Karena pada saat itu kami baru membagi brosur sekitar 5 atau 4. Karena di Kerawang itu susah sebenarnya. Karena di sana kalangan orang-orang Muslim. Ya, di tengah-tengah kami putus asa, Tuhan memberi ide kepada kami. Yaitu ternyata bukan hanya satu orang Aspri, banyak ternyata. Jadi Tuhan kasih ide, coba telepon yang ini. Akhirnya terbantulah, kami bisa minum air dan lanjut penginjilan. Dan kami merasa bahwa di tengah-tengah keputusasaan, ketika kita menyerah, itu tidak ada solusi. Tetapi ketika kita tidak menyerah dan mencari solusi, maka sebenarnya di situ kita mendapatkan solusi. Nah, begitu juga dalam doa Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari setelah percaya, bertobat, mengenal juru selamat, berdoa kepada Tuhan, sudah lama, sudah sebulan, sudah setahun, 2 tahun. Namun doa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih tidak kunjung dijawab. Maka timbullah putus asa. Oh, saya tidak mau berdoa lagi. Karena yang doa lama saja sudah dijawab. Bagaimana dengan doa yang baru kita utarakan kepada Tuhan? Nah, sebenarnya putus asa ini tidak boleh ada di dalam setiap individu orang percaya. Tidak boleh. Saya sudah merasakannya. Karena putus asa membuat kita menyerah. Membuat kita berbalik. Sehingga kalau kita sudah berbalik, Tuhan bisa lihat, oh, ini tidak sungguh-sungguh. Sehingga doa-doa kita tidak dijawab. Dan itu bisa menjadi penghalang. Karena keputusasaan. Ya, mari kita baca di dalam, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Saya akan baca kepada kita semua. Ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, sampai ayat 8 ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat ini mengajak kita untuk terus meminta. Kita sudah baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 tadi, bahwa di situ mengajak kita bahwa tetaplah berdoa. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya itu, coba saya cari, saya lupa juga. Waduh. Itu dalam bentuk, kalau bahasa Inggrisnya present continuous tense.
Ya, dalam bahasa Inggrisnya pray without ceasing. Jadi berdoalah tanpa henti. Ini adalah ajakan kepada kita bahwa seharusnya kita orang yang percaya terus berdoa walaupun Tuhan belum menjawab. Teruslah berdoa tanpa henti. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan jawab kepada kita. Bahkan hari Tuhan saja kita tidak tahu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hal berdoa, supaya tidak menjadi penghalang, hendaklah sikap putus asa ini kita hilangkan dalam hidup kita. S yang kedua. S yang kedua adalah sikap ragu. Sebenarnya sikap ragu ini mirip-mirip dengan yang S yang pertama. Ya. Nah, setiap orang yang berdoa, jikalau mengalami sikap keraguan, yang artinya memiliki keraguan bahwa doanya ini tidak sanggup dijawab oleh Tuhan. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini ketika kita berdoa, kita percaya bahwa apapun doa kita, Tuhan pasti sanggup menjawabnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak tokoh yang menjadi pedoman bagi kita. Contohnya di dalam Bilangan pasal 12 ayat 13. Di situ Musa berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan saudarinya Miriam. Dan Anda tahu bahwa saudaranya terkena sakit kusta karena telah berbicara melawan Musa. Dan Anda tahu bahwa doa Musa ini dijawab oleh Tuhan. Dan dia menyembuhkan Miriam setelah dia diasingkan di perkemahan selama 7 hari. Ini menjadi contoh bagi kita bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar pasti dijawab. Bukan hanya itu, Daniel juga meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan memberinya. Daniel meminta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan memberinya. Asal apa? Asal hatinya benar. Asal apa? Asal tidak putus asa. Asal apa? Asal tidak ragu. Tidak ragu kalau Tuhan bisa menjawab. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu ilustrasi di mana ada seorang petani yang memiliki ladang. Dia memandang ladangnya. Di dalam hatinya dia akan menanam biji palwija. Nah, palwija ini adalah jenis tanaman pangan selain padi. Nah, dan ketika dia berpikir bahwa saya akan menanam biji palwija ini, namun juga dia berkata bahwa nanti akan mati ketika terus hujan. Maksudnya ketika biji palwija ini ditanam, maka ketika ada hujan terus menerus, maka biji palwija ini akan mati. Dan di dalam hatinya juga, jikalau saya menanam padi, maka jikalau hujan tidak turun, maka ini juga bisa mati sehingga tidak akan tumbuh. Nah, mungkin kita bingung, kenapa bisa demikian? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita bisa belajar dari kisah ini bahwa seorang petani ini sebenarnya dia sedang mengalami keraguan. Mau nanam biji palwija atau mau nanam padi? Kalau ia menanam padi, maka kalau hujan tidak akan turun, maka padi bisa mati. Jikalau dia menanam biji palwija, maka jikalau hujan terus menerus turun, maka biji palwija tidak akan hidup. Ini membuat hati petani ini menjadi ragu. Dan kita tahu bahwa orang yang menjadi ragu tidak akan mendapatkan hasil. Dan terbukti bahwa dia tidak mendapatkan hasil karena dia ragu untuk menanam. Ya, kita lihat S yang terakhir. S yang terakhir adalah
sikap tidak mengampuni. Ketika kita, ini peringatan bagi kita, bagi saya dan kita semuanya. Ketika kita berdoa tetapi kita belum mengampuni, maka ini bisa menjadi penghalang bagi doa kita. Karena di dalam Markus dikatakan, tidak mengampuni orang lain. Maka ketika kamu berdoa, ini bisa menjadi penghalang untuk doa-doa kita. Dan saya yakin, keempat hal ini semoga tidak ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Amin Bapak Ibu. Ya, sekian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Bapak di dalam surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami, sehingga kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat bertumbuh terus di dalam hati kami, dan dapat kami aplikasikan Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Dan saat sebentar lagi kami akan berdoa, Tuhan terus tuntun kami, sehingga kami dapat layak di hadapan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.